Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai anak-anak kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar masih materi tematik tema 2. Kita akan belajar materi bahasa Indonesia ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Di tematik tema 1 ya, kalian sudah mendapatkan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hanya bedanya di materi tematik tema 1 kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dari sebuah cerita, dari sebuah teks cerita. Nah, sementara di pembelajaran tematik tema 2 sesuai dengan tujuan pembelajarannya, hari ini kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar yang ditampilkan. Nah, bedanya ya, kalau di tematik tema 1 sebuah teks cerita, yang di tematik tema 2 ini adalah sebuah gambar yang ditampilkan. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah akan menjelaskan kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok merupakan dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf, sementara gagasan pendukung merupakan penjelasan atau pengembangan dari gagasan utama atau gagasan pokok. Ya anak-anak, jadi bedanya ini. Nah, kita lihat sekarang. Ustazah akan memperlihatkan satu gambar. Nah, apa yang kalian lihat? Seorang anak dan seorang ayah yang sedang bermain layang-layang. Ya. Nah, dari gambar pertama yang kalian lihat, kalian bisa langsung menentukan gagasan pokoknya, yaitu ayah dan adik sedang bermain layang-layang. Nah, atau bisa kalian gunakan seorang ayah dan anak sedang bermain layang-layang. Nah, itu ya. Nah, gagasan pendukungnya gimana? Gagasan pendukungnya bisa kalian buat seperti ini. Layang-layang yang diterbangkan berwarna merah. Mereka terlihat gembira bermain layang-layang. Namun, layang-layang hanya dapat terbang ketika ada angin. Nah, ini bisa kalian buat sebagai gagasan pendukung, anak-anak ya. Nah, contoh berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, ada seseorang yang sedang menjemur ikan. Nah, bisa kalian buat gagasan pokoknya. Paman sedang menjemur ikan di bawah terik sinar matahari. Kalian bisa gunakan paman, kalian bisa menggunakan nama orang seperti itu untuk membuat gagasan pokok. Ya. Oke, gagasan pendukungnya bisa seperti apa, anak-anak? Gagasan pendukungnya bisa seperti ini. Matahari sangat cerah, membantu proses pengeringan ikan. Matahari merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika cuaca tidak panas, maka perlu waktu yang cukup lama untuk mengeringkan ikan-ikan tersebut. Nah, bisa kalian gunakan seperti kalimat yang Ustazah buat seperti itu. Kalian juga menggunakan kalimat lain juga boleh. Kembangkan kata matahari di gagasan pendukungnya. Seperti itu anak-anak. Oke, sekarang contoh berikutnya. Nah, ini gambar seseorang yang sedang berolahraga ya. Lalu ada anak yang sedang berjemur ya, lagi berjemur di bawah terik matahari, di bawah sinar matahari. Lalu ada ibu yang sedang menjemur pakaian. Nah, ya. Kita akan buat gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu detail dari gambar yang kita lihat. Ya, ibu sedang menjemur pakaian, abang sedang melakukan senam, dan adik bayi sedang berjemur agar mendapatkan vitamin D. Sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, waktu pagi sebaiknya kita gunakan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya yang bermanfaat. Nah, perhatikan. Di situ ada
kalimat oleh karena itu. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa menggunakan gagasan pokoknya dari kalimat yang digunakan setelah kalimat oleh karena itu, yaitu waktu pagi sebaiknya kita gunakan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas lainnya yang bermanfaat. Ya, nah dari kalimat itu bisa kalian buat gagasan pokoknya, yaitu waktu pagi sebaiknya digunakan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ya, anak-anak. Ya, di tematik tema 1 kalian sudah tahu kalau kita menentukan gagasan pokok apabila ada kalimat oleh karena itu, maka setelah itu berarti itu adalah gagasan pokoknya. Nah, di sini kita coba latihan. Gagasan pokoknya kita tulis di akhir kalimat, dan seperti itu kalimat yang bisa kalian gunakan. Nah, berikutnya ini contoh berikutnya. Gagasan pokoknya bisa kalian buat, gagasan pendukungnya bisa seperti ini. Syifa sedang memeras pakaian dan ibu sedang menjemur pakaian. Syifa sangat rajin membantu ibu bekerja di rumah. Pakaian tersebut akan cepat kering jika cuaca panas. Jika hujan, maka pakaian memerlukan waktu yang lama untuk kering. Nah, ya, bisa kalian kembangkan gagasan pendukungnya dari gambar ini. Nah, gagasan pokoknya seperti apa? Gagasan pokoknya bisa kalian buat. Syifa dan ibu memanfaatkan cuaca panas untuk menjemur pakaian. Nah, jadi untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu tidak harus sama setiap anak. Ya, berbeda-beda sesuai dengan cara pandang kalian dari gambar yang kalian lihat, seperti itu anak-anak. Nah, di sini juga kita melatih bagaimana cara menyusun kalimat bahasa Indonesia yang benar. Ya, nah ini contoh terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang bisa kalian lihat di situ? Ya, kita bisa buat gagasan pendukungnya seperti gagasan pokoknya dulu. Gagasan pendukung pokoknya, anak-anak sedang melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Iya benar tuh, ada yang bisa. Nah, jadi di situ kalian melihat ada anak-anak yang sedang membawa perlengkapan kebersihan. Nah, berarti gagasan pendukungnya hubungannya dengan gambar. Ya, di pagi yang cerah, Aisyah dan teman-teman sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka bekerja secara bergotong royong. Ada yang menyiram tanaman, itu kalian lihat ada anak yang sedang membawa tempat menyiram tempat menyiram tanaman, yang membawa sapu, ya, ada yang sedang mengumpulkan sampah, ada yang memasukkan sampah ke tong sampah. Nah, sehingga bisa kalian buat gagasan pendukungnya di pagi yang cerah, Aisyah dan teman-teman sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Mereka bekerja secara bergotong royong. Ada yang menyiram tanaman, menyapu halaman, ada juga yang mengumpulkan sampah dan memasukkan ke tong sampah atau karung. Mereka tampak senang karena dapat bekerja sama sehingga lingkungan menjadi bersih. Nah, seperti itu anak-anak. Sudah bisa ya kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah gambar. Jadi memang literasi ini sangat baik untuk kalian ya. Jadi intinya adalah semakin kita beragam membuat suatu kalimat, maka kita sudah terbiasa untuk literasi ya. Kunci dari literasi itu adalah kalian harus selalu membaca, sering-sering membaca. Membaca apa saja, buku apa saja kalian baca. Nah, pada saat kalian sudah sering membaca, maka otomatis kalimat-kalimat yang kalian baca, kata-kata baru yang kalian baca akan terekam di kepala kalian, dan pada saat kalian akan mengarang sesuatu atau ingin menuliskan sesuatu, itu sudah ada dalam pikiran kalian. Sehingga kalian mudah dalam menyusun kalimat. Beda dengan anak-anak yang jarang membaca. Ya, pada saat kita jarang membaca, maka kita akan sulit untuk menentukan kalimat dalam sebuah cerita. Ya, coba kalian lihat, ada anak-anak yang mudah sekali membuat cerita dan akhirnya jadi sebuah buku. Masya Allah ya, ada tuh teman kita. Jadi mengapa itu didasarkan dari literasi ya, sering membaca, sering
sering menulis. Nah, pada saat kita bisa membaca, maka otomatis kita bisa menulis. Ya, anak-anak biasakan untuk selalu membaca. Pada akhirnya kalian adalah orang-orang yang suka menulis. Ya, dengan menulis kita bisa kalian bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian alami. Dengan menulis, kalian bisa mengagendakan apa yang bisa kalian lakukan dan bisa dibaca oleh semua orang. Kalaupun kalian sudah tidak lagi ada di dunia, buku kalian bisa dibaca seperti itu. Nah, jadi mengekalkan apa yang kita baca itu dari sebuah tulisan. Ya, termasuk pengalaman-pengalaman kita itu bisa kalian buat dalam bentuk tulisan. Nah ya, mudah-mudahan materi hari ini bisa memacu kalian untuk senang membaca dan pada akhirnya kalian senang menulis. Nah anak-anak, latihan untuk kalian, coba kalian buat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar yang ada di halaman 23 buku paket tematik tema 2. Semoga kalian bisa membuat cerita yang baik, yang mudah dibaca, dan bisa kalian publikasikan anak-anak. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Kalian semangat belajar. Yang lebih penting adalah kalian senang membaca dan senang menulis. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.